Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Titis Alfiana Ramadhani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, podcast yang kakak buat ini, kakak ingin membahas mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah dengar gak sih mengenai apa itu rantai makanan? Dan apa sih bedanya dengan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai dekomposer atau disebut juga sebagai pengurai. Nah, pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan pada suatu urutan tertentu. Dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yaitu suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau, biasa disebut juga sebagai produsen. Lalu, organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang kedua, yaitu konsumen primer atau biasa disebut dengan konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, yaitu organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang ketiga, yang biasa disebut juga dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau yang biasa kita sebut dengan hewan pemakan daging. Dan organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan-hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Rantai makanan juga menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau si pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia yang dihasilkan di dalam batang, buah, daun, dan juga yang lainnya. Sementara itu, organisme heterotrof yang tidak dapat membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof tersebut. Nah, ini adalah gambar rantai makanan yang terjadi pada suatu komunitas sawah. Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai organisme autotrof yang menghasilkan makanan berupa nektar bunga. Nah, si tumbuhan ini disebut juga dengan produsen. Kemudian
ada urutan yang kedua, yaitu kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan yang mengkonsumsi madu bunga tersebut. Nah, si kupu-kupu ini merupakan konsumen tingkat pertama. Kemudian, urutan yang ketiga, yaitu katak menangkap kupu-kupu untuk dimakan. Si katak ini merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian urutan yang keempat yaitu ular yang memburu katak untuk dimakan juga. Nah, si ular ini merupakan konsumen tingkat ketiga. Kemudian urutan yang kelima atau yang terakhir yaitu elang yang memakan si ular tadi. Nah, si ular ini merupakan konsumen tingkat tinggi yang akan memakan daging ataupun tumbuhan. Berdasarkan organisme yang mengawali atau biasa disebut dengan produsen rantai makanan, ternyata dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu rantai makanan perumput atau grazing food chain. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu ada rumput. Nah, rumput ini berperan sebagai produsen atau organisme autotrof yang menghasilkan makanan. Kemudian di urutan yang kedua yaitu ada belalang. Nah, belalang ini akan memakan si tumbuhan rumput ini, yang si belalang ini biasa disebut dengan konsumen tingkat pertama. Kemudian ada ular. Nah, ular ini akan memakan si belalang tadi, yang kemudian si ular ini disebut dengan konsumen tingkat kedua. Yang terakhir ada elang. Nah, si elang ini merupakan konsumen tingkat akhir yang akan memakan si ular. Jenis rantai makanan yang kedua yaitu rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Detritivor yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Detritus merupakan fragmen atau hancuran dari organisme, yaitu hewan dan tumbuhan yang mati dan juga sisa-sisa organisme seperti kotoran hewan, daun, ranting yang gugur yang kemudian diuraikan oleh pengurai atau yang biasa disebut dengan dekomposer. Yang termasuk organisme pemakan detritus yaitu cacing, rayap, keluing, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Contoh dari siklus rantai makanan detritus yaitu dimulai dari serpihan daun. Nah, si serpihan daun ini berupa hancuran-hancuran jaringan tumbuhan. Nah, si detritus ini dimakan oleh cacing-cacing tanah yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, cacing tanah akan dimakan oleh ayam. Nah, si ayam ini berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian, yang ketiga yaitu ada manusia. Si manusia akan memakan si ayam ini, dan manusia ini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga.
Rantai makanan yang ketiga yaitu rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain, biasa disebut dengan inang. Nah, ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contohnya yaitu dari gambar berikut. Ada gambar kerbau yang sedang dikerubungi oleh burung-burung. Nah, si kerbau ini merupakan kerbau yang di badannya terdapat kutu-kutu kerbau. Jadi, si kutu-kutu kerbau ini dimakan oleh jalak, oleh burung jalak. Nah, si kerbau ini bisa disebut produsen. Terus, yang kedua ada gambar burung jalak. Nah, tadi sudah disebutkan ya, burung jalak tersebut memakan kutu-kutu yang ada pada badan kerbau. Nah, si burung jalak ini disebut dengan konsumen tingkat pertama. Kemudian ada burung elang. Nah, burung elang ini akan memakan si burung jalak. Si elang ini dapat disebut dengan konsumen tingkat kedua. Nah, selanjutnya, jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Jenis rantai makanan yang keempat yaitu rantai makanan saprofit. Ciri-ciri rantai makanan saprofit dimulai dari penguraian jasad yang sudah mati oleh organisme saprofit. Contoh organisme saprofit seperti bakteri, jamur, dan lumut kerak. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Organisme saprofit ini berbeda dengan detritivor yang tadi. Saprofit mengurai bahan organik sisa jasad mati menjadi bahan anorganik atau mineral yang diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, contohnya seperti pada gambar. Ada gambar pohon yang sudah lapuk, yaitu kayu lapuk. Nah, kayu lapuk ini dijadikan sebagai produsen. Kemudian, kayu lapuk ini ditinggali atau dihinggapi oleh jamur-jamur. Nah, si jamur-jamur ini disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian, ada ayam. Nah, si ayam ini akan memangsa jamur yang berada pada kayu tersebut. Si ayam ini disebut dengan konsumen tingkat kedua. Kemudian yang terakhir yaitu ada rubah. Nah, si rubah ini akan memakan si ayam, yang kemudian si rubah ini akan bisa kita sebut dengan konsumen tingkat ketiga. Nah, jaring-jaring makanan itu sendiri itu berbeda dengan rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi juga dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Misalnya, bunga sepatu daunnya dimakan ulat. Ulat juga makan daun sawi. Nah, si daun sawi juga dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak dan juga bisa dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit juga makan ulat. Kemudian, si burung pipit ini dimakan oleh burung elang. Dan si elang ketika mati akan diurai oleh bakteri pengurai. Nah, akibatnya dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja,
tetapi banyak bentuk-bentuk rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekian podcast pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.